Bikin kue cucur masih sering gagal, masih tipis, nggak bertopi, kembung seperti ikan buntal, atau bagian tengahnya nggak keluar lava, malah lubang kayak sumur. Yuk sini kumpul, Umi bagikan tips dan triknya gimana caranya agar bikin kue cucurnya bisa cantik sempurna kayak gini. Tonton videonya sampai selesai karena Umi akan kupas tuntas resepnya, tips dan triknya tanpa ada yang Umi rahasiakan ya. Langsung aja tonton videonya sampai selesai. Untuk resepnya nanti Umi tulis di akhir video ya. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 700 ml air bersih, kemudian 500 gram gula pasir, 3-4 lembar daun pandan. Kalau tidak punya ini boleh di skip ya. Kemudian ini dimasak hingga gulanya larut saja, tidak perlu ditunggu sampai mendidih ya. Kalau dirasa gulanya sudah larut, boleh matikan api kompor, kemudian ditunggu hingga agak dingin. Di wadah lain siapkan 200 gram tepung beras, 400 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk-aduk biar si tepung beras dan tepung terigunya tercampur rata. Lanjut masukkan air gula yang sudah dimasak tadi, masukkan secara bertahap sambil terus diaduk ya. Tujuannya agar tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, dituang sambil terus diaduk menggunakan spatula. Misalkan mau di mixer juga boleh, nggak apa-apa ya bunda, disesuaikan saja sama mood kalian masing-masing ya bu. Kalau misalkan males ngaduk boleh menggunakan mixer. Ini diaduk sampai si tepungnya ini benar-benar halus, licin, tidak ada lagi yang bergerindil ya bun. Jangan lupa tambahkan pasta pandan dan juga pewarna makanan biar nanti hasilnya cantik seperti ini. Umi rasa ini sudah cukup halus teksturnya, nanti akan cairnya seperti ini ya bunda, tuh kayak gini. Jangan lupa ini sambil terus diaduk-aduk. Nah kalau dirasa ini sudah benar-benar cukup, sudah halus, misalkan mau disaring biar memastikan lebih halus lagi nggak apa-apa ya bunda. Nah karena di sini Umi sudah yakin ini adonannya sudah halus, licin, jadi ini sama Umi cuma diaduk-aduk saja beberapa menit gitu. Kemudian ini sama Umi mau didiamkan dulu bunda. Nah misalkan mau langsung digoreng itu juga boleh, nggak apa-apa, tapi kita harus tahu tips dan triknya dulu. Tapi saran dari Umi ini harus didiamkan dulu minimal 1 jam atau boleh sampai semalaman bunda. Kalau semalaman itu nanti hasilnya akan lebih cantik lagi. Nah di sini Umi cuma diamkan sekitar 1-2 jaman aja, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini tidak mengembang ataupun tidak nyusut gitu, ini cuma diistirahatkan saja ya bunda tuh. Jangan lupa diaduk-aduk lagi, diaduk-aduk terus pokoknya ya. Nah lanjut, jangan lupa di tahap ini sudah panaskan minyak. Nah kalau minyaknya sudah panas, ini dituangkan secukupnya saja ya, gunakan api sedang cenderung kecil. Ini ditunggu sampai keluar serat dan kumpul ke bagian tengahnya. Nanti di bagian tengahnya ini akan muncul lava kayak gini bunda. Itu tandanya kue cucur kita berhasil bunda tuh. Keluar lava kayak gini, kemudian ini disiram-siram pakai minyak kayak gitu ya. Ini tujuannya biar bagian atasnya itu matang. Nah cukup, ini sudah matang, ini tinggal diangkat kemudian boleh ditiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai atau sampai adonannya habis. Tips yang pertama, setelah adonan didiamkan sekitar 1 jam sampai 2 jam atau semalaman, ini jangan lupa sambil terus diaduk sampai adonannya itu berbunyi kayak gini bunda. Tuh ini terus diaduk ya, jangan berhenti sampai tangan kita pegel bunda. Semakin lama adonan itu diaduk-aduk kayak gini, nanti hasilnya itu semakin cantik dan seratnya itu semakin halus bunda. Tips yang kedua, apinya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Untuk minyaknya itu cukup sedang saja ya, tidak terlalu penuh dan tidak terlalu sedikit bunda. Tips yang ketiga, misalkan kita bikin kue cucur tapi hasilnya itu tipis, itu berarti minyaknya belum panas atau kurang panas ya, dan apinya itu terlalu kecil. Tips yang ketiga, jika kue cucur kita kembung kayak ikan buntal, itu tandanya minyak gorengnya sudah terlalu panas
panas Bunda. Berarti api yang kita gunakan itu terlalu besar, jadi boleh dikecilkan sedikit lagi ya. Nah, itu tips dari Umi, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Misalkan masih belum ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, selamat mencoba, sampai jumpa di resep-resep dapur Umi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.